Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Maria Bunda Karmel. Bacaan Injil pada hari Rabu Pekan Suci masih berkisah tentang perjamuan malam terakhir. Tepatnya kisah sebelum terjadi perjamuan malam terakhir. Ada kisah yang cukup menarik untuk diperhatikan, yakni negosiasi antara Yudas Iskariot dengan imam-imam kepala. Imam-imam kepala memiliki niat untuk membunuh Yesus karena mereka merasa Yesus telah mengambil peran sosial mereka di depan banyak orang. Imam-imam kepala merasa ditinggalkan oleh banyak orang karena pengajaran Yesus dan bagaimana Yesus memperlakukan orang banyak sungguh menyentuh hati banyak orang. Karena itu, imam-imam kepala bertekad untuk mempertahankan statusnya dengan cara menyingkirkan Yesus. Keinginan ini sulit untuk dilaksanakan karena para murid dan orang banyak tentunya akan membela Yesus. Untuk itu mereka mencoba menyingkirkan Yesus di tempat yang tidak diketahui banyak orang, tempat di mana Yesus hanya bersama 12 muridnya saja. Dengan menangkap Yesus yang hanya ditemani 12 murid, tentu akan mempermudah mereka menyingkirkan Yesus. Karena itu mereka melihat karakter-karakter para murid, orang-orang yang dekat dengan Yesus, untuk membujuk mereka agar mau menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Salah seorang murid Yesus yang menjadi sasaran mereka adalah Yudas Iskariot. Para imam kepala tahu jabatan Yudas Iskariot dalam kelompok para murid, yakni sebagai bendahara. Pekerjaan yang senantiasa berkaitan dengan uang. Mereka juga tahu jika Yudas Iskariot adalah bendahara yang tidak jujur. Karena itu para imam kepala mendekati Yudas Iskariot dengan penawaran yang sesuai dengan jiwanya, yakni kekayaan. Para imam kepala membujuk Yudas Iskariot untuk menyerahkan Yesus dengan imbalan kekayaan. Yudas Iskariot menanggapi itu dengan berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepada aku, supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Rayuan para imam rupanya berhasil merusak integritas Yudas Iskariot dengan memastikan yang bisa diperolehnya. Kekayaan merusak nilai-nilai kebersamaan para murid dan juga nilai kesetiaan pada Yesus. Imam-imam kepala menawarkan kesepakatan 30 perak kepada Yudas Iskariot jika dia mau memberitahukan kapan dan di mana para imam dapat bertindak untuk melenyapkan Yesus. Yudas Iskariot menukar kesetiaan kepada guru dengan imbalan 30 perak. Imbalan itu begitu menguasainya, sehingga Yudas Iskariot selalu mencari waktu yang tepat, kapan dan di mana para imam kepala dapat menangkap Yesus. Apakah 30 perak itu jumlah yang besar? Bisa ya, bisa tidak. Akan tetapi yang hendak kita refleksikan adalah sosok yang dekat dengan Yesus, yang mendapat pengajaran dari Yesus, yang telah melihat mujizat yang dilakukan Yesus, dapat jatuh dan berani menukar kesetiaan kepada Yesus jika ada imbalan yang sesuai. Imbalan yang sesuai yang dimaksudkan adalah imbalan yang sungguh mengena dengan kelemahan diri pribadi, bukan soal besar atau kecilnya. Yudas Iskariot memiliki karakter yang dekat dengan uang, dan karenanya ia dibujuk dengan imbalan uang. Kita juga masih ingat bagaimana manusia pertama jatuh. Mereka jatuh karena setan membujuk sesuai dengan kelemahannya, yaitu ingin abadi seperti Tuhan. Dengan kata lain, keadaan Yudas Iskariot adalah keadaan yang bisa saja menimpa diri kita ketika godaan itu begitu sesuai dengan kebutuhan kita. Entah itu kebutuhan untuk balas dendam, yakni saat kita bergembira ketika orang yang melukai kita mendapat kemalangan, kebutuhan mendapat perhatian, yakni ketika teman-teman kelompok lebih memperhatikan kita daripada gereja, kebutuhan menjadi penolong ketika tindakan saya lebih dihargai di tempat lain daripada paroki sendiri. Inilah saat-saat untuk waspada,
karena setan sungguh tahu kelemahan kita. Tuhan memberkati.